Coba kamu bayangkan, jika seorang yang paling kamu cintai tiba-tiba kembali hidup, namun ia sama sekali tidak mengenalmu. Yang lebih mengejutkannya lagi, ia muncul tepat saat hujan pertama turun. Dan itu persis seperti janji yang pernah ia ucapkan sebelum pergi untuk selamanya. Dan di tengah semua keajaiban itu, muncul satu pertanyaan yang mengusik hati siapapun. Seandainya kamu bisa melihat masa depan, tapi kamu tahu bahwa kamu akan kehilangan semuanya, apakah kamu masih mau menjalaninya? Percayalah, akhir kisah ini tidak seperti yang kamu bayangkan. Kalau begitu, langsung saja kita masuk ke alur ceritanya. Pernah gak sih ngerasain kehilangan seseorang yang paling kamu cintai, tapi setiap kali hujan turun, kamu percaya kalau dia bakal datang menemui kamu? Keyakinan itulah yang dipegang erat oleh Ji-Hoo. Dia adalah seorang anak kecil yang selalu membawa buku komik pemberian dari ibunya. Komik itu bercerita tentang seorang ibu penguin yang sudah tiada, tapi selalu kembali setiap musim hujan. Dan sejak saat itu, setiap kali langit mendung dan gerimis mulai turun, Ji-Hoo akan menunggu dengan harapan besar. Karena baginya, hujan adalah janji. Janji bahwa sang ibu akan pulang. Setahun berlalu, ayahnya, yaitu Woo-jin, kini hidup berdua bersama Ji-Hoo, tanpa pendamping ataupun tanpa pasangan hidup. Setiap jam 3 pagi, Woo-jin mengayuh sepedanya untuk bekerja. Pekerjaannya cukup sederhana. Dia adalah petugas kebersihan di sebuah kolam renang. Dan saat itu, Ji-Hoo terbangun. Dia sering berpindah ke kamar ibunya dan masuk ke dalam lemari. Yang dilakukannya hanya untuk menghirup aroma yang ditinggalkan ibunya. Setiap hari, Ji-Hoo rajin memantau perkiraan cuaca, menanti-nanti kapan musim hujan akan datang. Karena dia selalu berkata kepada ayahnya bahwa ayahnya tidak usah khawatir, karena ibunya telah berjanji kalau ibunya akan pulang saat musim hujan tiba. 아빠, 비 와야 장마지. 왔다 안 왔다 하지 보통. 장마가 일단 시작이 되면 비가 오기도 하고 안 오기도 하는데 장마 오면 엄마도 오잖아. Semua itu ia yakini dari buku yang diberikan ibunya sebelum ibunya pergi. Selama 1 tahun bekerja, sebenarnya ada satu wanita yang menyukai Woo-jin. Namanya Milanta. Tapi Woo-jin menutup hatinya rapat-rapat. Ia belum bisa tertarik pada siapapun selain istrinya. Apalagi ia tahu bahwa pelatih renang bernama Kalpana juga menyukai Milanta. Dan di sisi lain, ada satu tokoh penting lain yang perlu kita kenal. Namanya Honggu. Ia adalah sahabat karib Woo-jin. Saat ini dia sedang jatuh cinta pada salah satu pelanggannya. Sementara Ji-Hoo sering datang ke tempat Honggu. Karena baginya Honggu adalah seperti pamannya sendiri. Ji-Hoo pun bercerita kalau beberapa hari lagi ada lomba estafet di sekolahnya. Tapi dia bingung karena dia tidak bisa mengajak ayahnya ikut. Dan ternyata Woo-jin sedang berjuang keras dengan kondisi kesehatannya. Ia mengidap sebuah penyakit di kepala yang membuatnya bisa mendadak jatuh pingsan kalau terlalu lelah. Hari perlombaan akhirnya tiba. Ji-Hoo dipanggil oleh temannya yang merupakan pemimpin kecil di kelasnya. Mereka menertawakan celana Honggu yang terlalu tinggi sampai ke perut. Sampai-sampai mereka kira bahwa kaki Honggu terlalu panjang. Karena takut kalah, si anak itu pun melarang Ji-Hoo untuk ikut lomba bersama Honggu. Karena menurut mereka, Honggu bukanlah ayahnya. Namun tiba-tiba, Woo-jin pun datang. Dengan tegas, dia bilang akan ikut lomba estafet bersama Ji-Hoo. Honggu yang melihat itu langsung panik. Karena ia khawatir kalau Woo-jin memaksakan dirinya. Tapi Woo-jin tak ingin membuat anaknya kecewa. Ia tetap ikut berlari dengan semangat penuh demi kemenangan.
Namun saat garis finish makin dekat, langkah Wujin mulai goyah. Tubuhnya pun mulai sempoyongan. Dan di rumah yang sederhana itu, mereka hidup berdua dengan saling menguatkan. Setiap hari, Wujin menonton video kenangan bersama istrinya. Dan ketika hujan pertama musim itu turun, Jihu spontan berlari keluar sambil mengajak ayahnya. Ia percaya waktunya sudah tiba. Mereka pun mengikuti rel kereta hingga ke sebuah stasiun tua yang tak lagi terpakai. Meski belum juga menemukan ibunya, Jihu tetap tak mau pulang. Keyakinannya tak pernah goyah. Ia percaya ibunya akan datang bersama air hujan. Karena khawatir anaknya masuk angin, Wujin terpaksa membawanya pulang. Namun, ketika mereka sampai di terowongan rel, langkah Wujin terhenti karena ia melihat sesuatu. Sementara Jihu bertanya dengan polosnya bahwa mungkinkah itu adalah ibunya. 뭐지? 엄마다. 왜? 나 엄마한테 갈 거야. 엄마 맞잖아. 잠깐만. Jantung Wujin langsung berdetak cepat, menyangka sosok itu mungkin makhluk dari alam lain. Tapi Jihu tanpa rasa takut langsung berlari. 지호야. Betapa terkejutnya Wujin, sosok wanita itu sangat mirip dengan istrinya. Ia bernama Su'a. Dengan percaya diri, Jihu bilang bahwa ibunya menepati janjinya. Sayangnya, Su'a tampaknya kehilangan ingatannya. Ia tak mengenali Jihu, bahkan tak tahu siapa Wujin. Setibanya di rumah, Jihu langsung menunjukkan foto-foto keluarga pada Su'a. Sementara Wujin masih dilanda kebingungan. Namun di balik semua itu, ia merasa sangat bahagia. Ia pun memutuskan untuk bersikap biasa saja agar istrinya tak kabur sebelum ingatannya kembali. Wujin meminta Jihu untuk menyimpan rahasia ini. Ia tak ingin ada orang lain yang tahu agar sang ibu tetap tinggal bersama mereka. Dan semoga perlahan ingatannya kembali. Malam harinya, Wujin tampak gelisah. Ia masuk ke kamar Jihu hanya untuk memastikan apakah istrinya benar-benar ada di sana. Dan apakah mungkin bahwa ini nyata. Keesokan harinya, Wujin bekerja dengan semangat yang luar biasa. Ia ingin cepat selesai agar bisa pulang lebih awal. Dan hal paling membahagiakan di pagi itu, Su'a mulai menunjukkan perhatian pada Jihu. Ia bahkan berkata bahwa Jihu sangat mirip dengan ayahnya, yaitu selalu lupa mengancing baju. Tanpa sadar, itu sebenarnya sindiran halus karena gembok kamar Wujin belum dikunci. Pagi itu, saat mereka hendak berangkat, Su'a menemukan sebuah cincin pernikahan. Ia memakainya dan ternyata sangat pas di jarinya. Sementara itu, Jihu memutuskan untuk bolos sekolah karena ia masih rindu sama ibunya. Malamnya, setelah makan bersama, Wujin memandangi istrinya. Matanya seperti tersihir, hatinya gemetar. Ia lalu mengikuti Su'a. Awalnya, dia berniat memindahkan Jihu ke kamar lain. Tapi, Su'a menolak. Ia bilang ingin tidur bersama Jihu. Su'a pun menyuruh Wujin untuk membuka bajunya. Wujin langsung deg-degan. Pikirnya bakal ada sesi penyolderan.
Ternyata Su'a cuma mau ngobatin bekas cipratan minyak di punggung Wujin. Sambil mengobatinya, Su'a meminta Wujin bercerita soal masa lalu mereka. Wujin pun mulai bercerita. Pertama kali mereka bertemu yaitu ketika mereka masih sekolah. 3 tahun berturut-turut mereka satu kelas. Su'a dikenal sebagai murid terpintar, nilai akademiknya selalu tertinggi. Sedangkan Wujin, ia jagonya di kolam renang. Saat pelajaran olahraga, Wujin pernah menolong Su'a yang tidak bisa berenang. Dan disinilah benih-benih ketertarikan mulai tumbuh. Dengan bantuan Honggu, Wujin pun mulai cari cara untuk mendekati Su'a. Suatu hari, guru menyadari gerakan Wujin selalu salah. 야, 너 똑바로 안 할래? 아, 제가 왼발잡이라 가지고. Setelah diselidiki, ternyata kakinya kidal. Guru itu pun kemudian mencari murid lain yang kakinya kidal juga untuk membantu Wujin. Dan kebetulan ketemulah Su'a. Wujin langsung grogi setengah mati. Saking gugupnya, ia malah seringkali melakukan hal-hal yang super konyol. Suatu ketika, Honggu bertanya, Wujin sudah menyukai Su'a selama 3 tahun, tapi kenapa mereka tak pernah ngobrol? Pertanyaannya cukup keras, sampai Su'a yang kebetulan lewat mendengarnya. Dan Su'a pun langsung menghampiri mereka. Setelah ngobrol, ternyata Su'a nggak sadar kalau dia membawa pulang pena milik Wujin. Wujin pun lanjut bercerita. Waktu liburan musim panas pertama, setelah masuk kampus, dia sempat coba menelpon Su'a. Alasannya cuma mau bertanya soal pena yang dibawa oleh Su'a. Tapi ketika Su'a angkat telepon dan suaranya mulai terdengar, Wujin panik sendiri. Dia langsung menutup tanpa sepatah kata pun. Musim dingin tiba, dia coba menelpon lagi. Tapi waktu itu malah datang panggilan wajib militer 2 tahun. 2 tahun kemudian, dia mencoba lagi menelpon Su'a. Dan lagi-lagi, baru mendengar suara Su'a aja, tangannya udah refleks nutup telepon. Tapi kali ini gagal. Soalnya Honggu berdiri di belakang dan langsung mencegahnya. 조선고등학교 3학년 2반 졸업생장 오진. Besoknya, Wujin akhirnya nekat bertemu Su'a. Su'a masih seperti dulu, cuek tapi tulus. Siapa sangka, dia rela berdiri menunggu Wujin di bawah matahari cuma karena janji ketemuan. Wujin pun bertanya, kenapa tidak menunggu di dalam saja? Su'a menjawab pendek, katanya, mereka janjian di sini. Maka dari itu, Su'a menunggunya di sana. Mereka berdua duduk diam dan gak tahu harus mulai dari mana. Waktu makan bareng, Wujin melihat pelayan restoran memakai dasi kupu-kupu. Dia langsung minder karena dia juga memakai dasi yang sama. Tapi itulah pertama kalinya Wujin makan bareng perempuan yang selama ini dia cinta dalam diam. Dan di situ semuanya benar-benar terasa nyata dan spesial. Setelah makan malam, tingkah lucu mereka belum juga berhenti. Mereka duduk berdua sambil menunggu bis. Namun, ketika bis pertama datang, Su'a hanya berdiri diam, seolah sedang menanti sesuatu yang tak terlihat. Bis kedua pun lewat, tapi ia tetap membiarkannya pergi. Hingga akhirnya, datanglah bus terakhir malam itu. 내일 서울 가면 겨울방학 때나 올 거야. 저기 봐. 여기 진짜 빠르다. 편지 해도 되지? Di tempat lain, Wujin melihat berita cuaca. Musim hujan rupanya akan berlangsung lebih lama dari perkiraan. Senyum pun mengembang di wajahnya. Melihat itu, Milanta jadi penasaran.
Sementara di rumah, Su'a menatap kabin kecil di halaman. Rasa penasaran membuatnya ingin masuk, tapi pintunya terkunci. Hingga ia teringat sesuatu. Sebuah kunci yang ditemukan bersama cincin dalam dompet itu. Mungkin itu adalah kunci kabin ini. Di sisi lain, Jihu sedang iseng. Ia dengan bangga memamerkan kotoran telinganya. Lalu, ia menyeret ayahnya ke tempat ibunya berada. Tiba-tiba, Wujin dikejutkan oleh suara teriakan. Ternyata, itu adalah Honggu. Ia datang sambil mengenakan kostum penguin. Wujin langsung panik. Ia belum pernah cerita ke siapapun bahwa Su'a telah kembali. Saking terkejutnya, Honggu mengira kalau Su'a adalah arwah penasaran. Su'a jadi bingung, tapi Wujin buru-buru menenangkannya. Wujin berkata bahwa ia cuma mabuk. Alih-alih takut, Su'a malah tersenyum dan meminta Wujin melanjutkan ceritanya yang tadi sempat tertunda. Wujin pun kemudian melanjutkannya. Katanya, mereka sempat pergi nonton bareng ke bioskop. Dan saat mencoba menggenggam tangan Su'a, yang dia pegang malah kaki orang asing. Tapi, semua berubah saat mereka menunggu angkot. Su'a diam-diam memasukkan tangannya ke saku jaket Wujin. Itulah pertama kalinya mereka benar-benar saling bersentuhan. Canggung, tapi manis. Dan momen itulah yang perlahan membangkitkan kembali ingatan Su'a. Singkat cerita, Wujin mengajak Su'a ke atas bukit untuk melihat pemandangan kota dari ketinggian. Saat Su'a sedang menikmati langit malam, Wujin memberanikan diri mendekat. What? Akhirnya, mereka pun saling menyolder. Karena sebagian ingatan Su'a telah kembali, ia pun mulai memakai kembali cincin pernikahannya. Dan kehidupan bahagia bersama kembali terasa nyata. Namun, kebahagiaan itu tak bertahan lama. Ketika mereka pulang, Wujin mendadak jatuh pingsan. Su'a panik dan bertanya apa yang sebenarnya terjadi. Dengan berat hati, Wujin akhirnya menceritakan semuanya. Waktu mereka masih pacaran dulu, setelah menerima hadiah dari Su'a, Wujin terlalu bersemangat latihan berenang tanpa henti. Hingga suatu hari, ia kehilangan kesadaran di dalam air. Dokter kemudian mendiagnosis bahwa ia memiliki masalah serius di otaknya. Karena tak ingin menyakiti Su'a, Wujin memilih menjauh. Bahkan saat Su'a mencoba menghubunginya, ia berkata bahwa ia sudah tak mencintainya lagi. 그냥 이제 네가 싫어졌어. 정말이지. 이제 우리 다시 보지 말자. Setahun setelahnya, Wujin masih belum bisa melupakan Su'a. Ia berjalan ke kota, berharap bisa bertemu dengannya lagi. Namun, ia melihat Su'a bersama pria lain. Hatinya hancur berkeping-keping. Wanita yang paling ia cinta begitu mudah melupakannya. Sedangkan Wujin sudah setahun mencoba tapi gagal melupakannya. Beberapa bulan kemudian, sebuah telepon datang dari Su'a. Mereka pun janjian bertemu di stasiun. Dan dari situlah cerita tak terduga dimulai. 우린 잘할 거야. 그렇게 정해져 있어. Saat sarapan, Jihu bercerita kalau ia akan tampil di pentas seni sekolah. Ia memohon agar ibunya datang, namun Wujin tampak ragu. Karena dia berpikir bagaimana kalau orang lain melihat dia. Setelah sarapan, Su'a menemukan buku catatan miliknya. Ia membacanya diam-diam dan entah karena isinya atau kenangan yang bangkit, ia mulai mengajari Jihu untuk mandiri. Mulai dari masak, mencuci baju, dan lain-lainnya. Suatu hari,
Wujin dan Honggu pergi ke terowongan kereta. Tujuan mereka yaitu untuk menutup jalan itu agar Su'a tidak bisa pergi kemana-mana. Saat itu, Jihu malah mencuci mobil tetangga pakai sabun cuci baju. Untungnya, ibu dari temannya tidak menuntut ganti rugi. Karena tahu, Jihu hanyalah ingin satu hal, agar hujan terus turun dan ibunya tetap tinggal. 뭐 저랬다고 울어? 서빈이 내 아팠다. Malam harinya, mereka merayakan ulang tahun Jihu. Senyum di wajah, tapi hati mereka sebenarnya menyimpan banyak luka. Singkat cerita, hari pentas sekolah pun tiba. Namun, Jihu terlihat sedih karena ia tak melihat ayah dan ibunya. Padahal, Su'a sedang menunggu Wujin dan Wujin masih sibuk di tempat kerja. Saat lagu mulai dinyanyikan, Jihu tampak tak bersemangat. Usai bernyanyi, semua murid mulai berpidato soal cita-cita. 파이팅! 연기도 자신 있다. 난 아이돌 가수가 돼서 Dan giliran Jihu pun tiba. 달리기를 잘한다. 청소를 잘한다. 나는 너무 세게 틀면 안 된다. 나는 빨래도 잘한다. 놀아야 한다. 절대 손톱으로 하면 안 된다. 계란 후라이는 약한 불에 벌려야 된다. 꽉 쥐면 박살 난다. 우리 아빠를 꼭 지켜줄 거다. 엄마랑 그렇게 약속했다. Namun di tempat lain, Wujin tumbang. Ia pingsan di tempat kerjanya. Sementara Su'a menatap langit. Cahaya matahari menembus awan. Tandanya musim hujan telah usai. Jihu langsung berlari pulang, berharap ia bisa bertemu ibunya. Di sisi lain, Su'a melihat kayu yang menutupi jalan terowongan itu mulai tersingkap. Ia sadar selama ini Wujin menutup jalan itu agar ia bisa tetap tinggal. Namun kenyataannya ia harus pergi. Karena semua ini hanyalah kesempatan sementara. Jihu menemukan ibunya. Ia berlari dan memeluk erat, tak ingin dia pergi lagi. Sementara Wujin mengayuh sepedanya sekuat tenaga, namun ia jatuh, hampir tertabrak. Tanpa pikir panjang, ia bangkit dan berlari lagi demi menyusul keluarganya. Di terowongan, Jihu meminta maaf. Dengan air mata, ia berkata, "Ibu mati gara-gara aku. Kalau saja aku gak lahir, ibu pasti hidup lebih lama." Tapi sebelum semuanya berakhir, Wujin datang. Namun Su'a perlahan mulai menghilang. Singkat cerita, saat Wujin hendak mengambil obat, ia menemukan kunci yang membawa ke dalam kabin kecil. Di dalamnya, sebuah surat dari Su'a menanti. Surat yang berisi cerita sebelum mereka menikah. Ternyata semuanya berawal dari tanggal 2 Maret 1990. Saat Su'a berangkat sekolah, ia melihat seorang pria tampan dan ya, pria itu adalah Wujin. 좋아하게 되다니. Mereka duduk bersebelahan. Su'a sempat meminta Wujin menulis di buku kenangannya, tapi karena malu, ia lari duluan. Sampai tidak sadar, pena Wujin terbawa. Su'a ingin menghubunginya, tapi tak berani. Sampai usia 25 tahun, akhirnya telepon itu datang juga.
Saat mendengar suara Wujin, hatinya langsung hangat dan senyum itu kembali hadir. Ternyata saat Wujin kira Su'a sudah punya pria lain, sebenarnya itu hanyalah temannya yang memberikan tumpangan. Su'a bahkan melihat Wujin dan mengejarnya. Namun takdir berkata lain. Dan seketika Su'a tersadar, ia sudah berada di terowongan. Ia melewati waktu 8 tahun ke depan, ketemu Wujin dan juga Jihu. Semuanya terasa aneh tapi indah. Ia jatuh cinta lagi, namun musim hujan telah usai. Dan ia pun harus pergi. Dan ternyata Su'a selama ini koma selama 6 minggu. Tapi di dalam mimpinya, ia merasa semuanya begitu nyata. Dan ketika ia pergi ke tempat yang sama dalam mimpi itu, ternyata semuanya benar-benar ada. Namun Wujin dan Jihu tidak ada di sana. Su'a pun kebingungan. Ia tak mau menceritakan apapun karena ia tak percaya bahwa mimpi itu adalah masa depannya. Kalau ia menikah dengan Wujin, mereka akan punya anak lucu bernama Jihu dan mereka akan hidup bahagia. Tapi ia akan meninggal di usia 32 tahun. Su'a takut. Ia tak mau akhir hidupnya secepat itu. Namun jika ia memilih orang lain, ia mungkin akan mengubah takdirnya. Su'a memilih untuk tidak peduli, karena yang pasti Jihu menunggunya di masa depan. Itulah kenapa ia kembali ke kereta dan meminta Wujin untuk menikahinya. 우린 잘할 거야. 그렇게 정해져 있어. Surat yang dibaca Wujin pun adalah surat yang ditulis Su'a di dalam perjalanan. Kini Jihu telah tumbuh menjadi remaja dan wajahnya pun sangat mirip dengan ayahnya saat muda. Dan yang paling mengharukan, Su'a ternyata telah menyiapkan ucapan selamat ulang tahun untuk Jihu. 오늘 저녁은 내가 쏠 테니까 저녁 드시지 말고 기다려요. 알았죠? Film pun ditutup dengan penuh emosi. Kalau kamu jadi Su'a, apa yang bakal kamu pilih?